Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dosen mata kuliah Teori dan Hukum Konstitusi yaitu Ibu Dika Ratu Marfuatun SHMH. Baik, perkenalkan nama saya Kanai Sabila dengan NIM 220990. Di sini saya sebagai mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Primagraha. Nah, dalam pembuatan video ini yaitu bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas UAS dari mata kuliah Teori dan Hukum Konstitusi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah konstitusi di Indonesia. Baik, langsung saja kepada pembahasannya. Untuk poin yang akan dibahas atau dijelaskan yaitu mengenai sejarah konstitusi, perkembangan konstitusi, dan yang terakhir yaitu perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai sejarah konstitusi. Nah, dalam sejarah konstitusi sebenarnya konstitusi berbeda dengan Undang-Undang Dasar dikarenakan suatu kehilapan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan Undang-Undang Dasar. Kehilapan ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh paham kodifikasi sehingga setiap peraturan hukum karena penting itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah Undang-Undang Dasar. Nah, selanjutnya yaitu sejarah umum terdapat dua macam konstitusi. Yang pertama yaitu konstitusi tertulis, yang kedua yaitu konstitusi tidak tertulis. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan, serta perlindungan hak asasi manusia. Nah, negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi yaitu konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Nah, di kedua negara ini aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada kebiasaan dan juga terbesar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua, seperti Magna Carta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak-hak asasi manusia rakyat Inggris. Nah, karena ketentuan mengenai kenegaraan itu terbesar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat, itulah maka Inggris masuk ke dalam kategori yang memiliki konstitusi tidak tertulis. Pada hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis kekuasaan, dan kemudian berdasarkan jenis kekuasaan itu dibentuklah lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, jenis kekuasaan itu perlu ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian dibentuk lembaga negara yang bertanggung jawab yang melaksanakan jenis kekuasaan tertentu itu. Nah, beberapa sarjana mengemukakan pandangan mengenai jenis-jenis tugas atau kewenangan itu. Salah satu yang paling terkemukakan adalah pandangan Montesquieu bahwa kekuasaan negara itu terbagi dalam tiga jenis kekuasaan yang harus dipisahkan secara ketat. Ketiga jenis kekuasaan itu yaitu kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan atau legislatif. Yang kedua yaitu kekuasaan melaksanakan peraturan perundang-undangan atau eksekutif. Yang ketiga kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Jadi konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi, sehingga perubahan suatu konstitusi ini dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara.
Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya. Selanjutnya adanya keinginan rakyat yang mengadakan perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Nah, oleh karena itu, konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat sementara ataupun keinginan dari sekelompok orang belaka. Nah, pada dasarnya ada dua macam sistem yang lazim digunakan dalam praktek ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi. Sistem yang pertama adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan melakukan adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan atau pergantian konstitusi. Sistem ini dianut oleh hampir semua negara di dunia. Sistem yang kedua yaitu bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asal tadi. Dengan perkataan lain, amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Sistem ini dianut oleh Amerika Serikat. Baik, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu mengenai perkembangan konstitusi di Indonesia. Jadi, para ahli Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai sesuatu revolusi groundwork telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Baik, penjelasan yang terakhir mengenai perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara bertahap menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang 1945 berdasarkan ketetapan MPR nomor 1/MPR/2002 tentang pembentukan Komisi Konstitusi. Nah, dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu yang pertama ada periode dari 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 atau penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, Rancangan Undang-Undang Dasar disahkan oleh PPKI sebagai dasar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Nah, yang kedua ada periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 atau penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan negara Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya.
Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda tanggal 1 pada tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948, dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan Negara Republik Indonesia Serikat, sehingga Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk Negara Republik Indonesia Serikat saja. Nah, yang ketiga yaitu periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 atau penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan. Maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintahan Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan, jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru dan untuk dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. Yang keempat yaitu periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang, atau penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah konstitusi di Indonesia. Nah, mohon maaf jika dalam penyampaian materi masih kurang efisien karena di sini saya pun masih dalam proses belajar. Dan terima kasih saya ucapkan kembali kepada dosen pengampu mata kuliah Teori dan Hukum Konstitusi, Ibu Dika Ratu Marfuatun SHMH. Mungkin saya cukupkan untuk pembahasan mengenai sejarah konstitusi. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.